Suara saya kedengaran nggak ya? Dengeran. Jelas ya? Oke. Biasanya berapa lama sih? Sampai lupa. 30 menit ya? Atau 25 menit? 25. Oke, ntar tolong di reminder ya. Siapa Clara atau Leon. Kalau udah 10 menit lagi. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk bahas tentang mengasihi dengan segenap hidup. Atau segenap shape. Shape itu apa sih? Oke, nanti kita bahas. Mengasihi dengan segenap hidup. Mungkin kita buka dulu kali ya ayatnya. Ada di Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat yang ke-30. Markus 12 ayat yang ke-30. Ini ayat familiar banget ini. Oke. Boleh minta tolong dibaca? Anca deh, Anca. Mau dengar suaranya Anca. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Maksudnya apa sih? Oke, saya tanya Anca dulu deh, karena Anca yang baca. Menurut Anca nih, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu tuh apa sih maksudnya? Maksudnya mengasihi dengan semuanya gitu, Kak. Seluruh hidup. Semuanya. Maksudnya gimana tuh? Jadi ya mengasihi dengan semuanya, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan kelakuan kita itu mengasihi Tuhan kayak gitu. Oke, good. Ayatnya coba dibuka lagi. Jangan langsung di close ya. Kita buka lagi ayatnya. Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, hari ini kan saya mau bahas tentang mengasihi Tuhan dengan segenap shape. Nah, saya pernah bahas di Komsel Chow kalau nggak salah ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap shape itu apa? Oke, tahan dulu ayatnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti ini dengan segenap emosi ya. Dengan segenap emosi. Dengan segenap jiwamu. Berarti dengan segenap spiritualitas kita. Spiritual. Dengan segenap akal budimu. Berarti dengan segenap pikiran ya. Atau intelektual. Dan yang terakhir adalah dengan segenap kekuatanmu. Atau dengan segenap fisik. Makanya di situ disingkat shape. Mungkin boleh di notes supaya nggak lupa. Ayatnya cukup di close. Oke. Dibuka notes supaya kita bisa ingat. Oke. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dalam kurung emosi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dalam kurung emosi ya. Dengan segenap jiwamu atau dalam kurung spiritual. Dengan segenap akal budimu dalam kurung intelektual atau pikiran. Atau pikiran, garis miring garing pikiran.
dan dengan segenap kekuatanmu dalam kurung fisik. Nah, yang fisik, sebelum fisik dalam kurung kan fisik ya. PH, Y, S, I, Ki, U, E. Garing. Oke. Baru di bawahnya spasi di bawah fisik ya. Spasi lagi. Nggak bisa ya? Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mengasihi dalam kurung shape. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup dalam kurung. Kenapa kau Bet? Ulang. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup dalam kurung shape. Ya, typo. Oke, SEIP huruf besar semua. SEIP ini merupakan akronim. Akronim itu singkatan dari spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Ini yang mau kita bahas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup. Tanda panah ayatnya Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat yang ke-30. Atau dengan kata lain, di bawahnya, dengan kata lain, mengasihi dengan dengan kata lain, mengasihi dengan totalitas diri. Totalitas diri, titik. Nah, mengasihi dengan segenap shape, yang kalau dijabarkan dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap emosi maksudnya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap spiritual, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiran maksudnya, dan dengan segenap kekuatanmu maksudnya fisik. Nah, fisik di sini jangan hanya diartikan sebagai menjaga tubuh ya, menjaga tubuh, tapi juga harus diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak, seni untuk mengeksekusi. Nah, itu di kecerdasan fisik. Ulang ya. Kecerdasan fisik di situ bukan hanya memiliki pola hidup yang sehat, tapi juga memiliki eksekusi atau memiliki tindakan. Jadi sama dengan tindakan ya. Fisik ini sama dengan tindakan. Action. Jadi ada dua pengertian di situ. Nah, ini yang sebetulnya dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup. Kalau yang tadi Anca definisikan sebagai dengan semua-muanya, Kak. Semua-muanya itu apa? Ya dengan semuanya. Ya pokoknya semuanya lah gitu. biar cepat semuanya. Nah, semuanya itu maksudnya ini. Dengan kata lain mengasihi dengan totalitas diri. Dengan totalitas diri. Nanti dijelasin kenapa harus mengasihi dengan segenap hidup atau totalitas diri atau dengan segenap shape. Nanti dijelasin. Oke. Cukup notes-nya, tapi nggak apa-apa kalau mau tetap stay, nggak masalah. Nah, meski tentu tidak dapat disangkal sejumlah orang hanya mengasihi dengan akal budi mereka. Jadi mereka mengasihi Tuhan hanya dengan pikiran atau fantasi ya. Fantasi. Aku mengasihi Tuhan. Mereka merasa dengan mengetahui kebenaran firman dalam arti logos, mereka sudah mengasihi Tuhan. Ini yang disebut mengasihi dengan akal budi. Padahal ini baru iman persetujuan pikiran.
atau pengaminan akali, kita udah pernah bahas ya. Saya rasa hampir semua komsel sudah membahas hal ini. Iman itu ada 3 jenisnya. Iman percaya, iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali, dan yang ketiga adalah iman Immanuel, bukan ya? Iman yang ketiga apa? Iman. Oke, enak nih tembak begini nih. Iman apa nih? Saya tanya ke Tania deh, Tania. Iman apa, Tania? Yang ketiga jenisnya. Iman? Ada Tania? Oke. Biasanya kalau ditanya pura-pura nggak ada ya. Siapa ya? Leon deh. Leon. Tahu Kak, Jenis iman yang ketiga apa? Le. iman keselamatan. Asik. That's right. Good. Nice. Iman yang ketiga adalah iman keselamatan. Jadi kalau dibilang hampir sebagian besar orang atau banyak orang, kalau hampir sebagian orang kurang tepat juga ya. Karena ini harus berlandaskan survei. Oke, banyak orang deh, saya ganti diksinya. Banyak orang itu mengasihi Tuhan itu hanya dengan akal budi mereka. Mereka menganggap bahwa dengan mengetahui kebenaran-kebenaran firman secara pengetahuan, mereka sudah mengasihi Tuhan. Kasih macam apa yang hanya dimengerti atau hanya ada di dalam nalar seseorang? Ini namanya fantasi ya. Iman fantasi. Ya walaupun tidak bisa disalahkan juga kan jenis iman yang kedua ini adalah iman persetujuan pikiran atau pengaminan akali ya. Ada pula yang mengasihi dengan segenap kekuatannya saja atau mengasihi dengan hati saja. Atau bisa juga saya sejajarkan dengan iman percaya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak meragukan Tuhan Yesus sedikit pun kuasanya ya. Nah, dalam hal ini pemahaman maupun tindakan mengasihi tidaklah total. Dalam hal ini tindakan mengasihi tidaklah total. Kenapa tidak bisa disebut total? Karena tadi ya banyak orang hanya mengasihi dengan akal budi, dengan emosi mereka atau dengan tindakan mereka, tapi belum dengan secara keseluruhan. Belum dengan secara keseluruhan. Kalau keseluruhan itu apa Kak? Dengan segenap save tadi. Berangkat dari Markus 12 tadi ya, ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu, kalau saya singkat, dengan segenap save. Dengan segenap save. Sekali lagi ini penting. Dalam hal ini pemahaman maupun tindakan mengasihi belumlah total. Ini berarti belum bisa dikategorikan sebagai iman keselamatan. Iman keselamatan itu apa sih? Coba kita jajak pendapat lagi ya. Rio. Iman keselamatan itu apa? Rio. Iman yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mantap. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai, dalam hal ini Tuhan. Menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Kalau dikatakan sepenuh-penuhnya berarti menyerahkan totalitas diri. Ini yang dibilang dengan segenap save tadi. Oke, thank you Rio. Udah memberikan jawaban, pendapat. Belum dengan segenap potensi dan totalitas diri. Belum. Kalau belum segenap save, belum bisa dikatakan dengan segenap potensi atau dengan segenap totalitas diri. Dan ini seharusnya memacu kita sebagai anak Tuhan. Yaitu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Dia. Demi kemuliaan namanya. Et maiorem Dei gloriam. Artinya untuk kemuliaan Tuhan. Belum segenap. Nah, lagi-lagi ya. Memang kalau jadi pembicara tuh susah banget loh. Susah. Ngomongnya seakan-akan gampang ya.
Tapi kehidupan kita kan diteropong ya dari berbagai sisi ya. Nah ini yang sebetulnya buat kita stres gitu. Hidup lo aja belum bener gitu. Ngomongnya tinggi-tinggi gitu. Bukan. Ini lagi sedang berusaha atau berjuang jadi bener. Emangnya ketika Paulus mengajarkan firman dia udah bener-bener banget gitu? Enggak kan? Enggak kan? Roma 3 ayat 23 jelas kok. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Paulus juga termasuk di dalamnya. Oke. Tadi ya segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada perbuatan dalam hidup kita yang tidak total. Tidak ada satu perbuatan dalam hidup kita yang seharusnya tidak total. Pernah nggak gini? Di tempat kerja kita males-malesan. Terus atau nggak di tempat kuliah kita males-malesan. Atau nggak dimanapun kita males-malesan. Tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu setelah kita mendengar kebenaran adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pernah ada di posisi mikir begitu nggak? Aduh, harusnya gue nggak boleh malas nih. Kan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan segenap totalitas diri harusnya. Waduh, kalau kita nggak punya kesadaran ini susah berubahnya. Yang udah punya kesadaran ini aja, waduh, kadang ya kalau lagi bawain firman berapi-api ya. Tapi setelah bawa firman lemes juga. Lemes juga. Kayak ayam sayur ya. Lemes juga. Makanya harus diingetin terus. Makanya punya adik rohani itu efektif banget deh buat ngerubah orang. Terus disuruh ngajar juga efektif banget buat ngerubah orang. Mau nggak mau menjebak diri sendiri gitu ya. Oke, kita buka dulu deh. Roma 12 ayat 1. Nah ini terkenal nih. Roma 12 ayat 1. Oke, yang suaranya lantang. Anca, silakan Anca. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, tahan dulu ayatnya. Thank you Anca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya mempersembahkan tubuh apa? Tubuhmu maksudnya apa mempersembahkan tubuhmu? Jadi korban bakaran begitu. Maksudnya apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu disebut sebagai ibadah yang sejati. Maksudnya apa mempersembahkan tubuhmu? Ada yang bisa tebak nggak? Atau ada yang mau jawab nggak? Atau ada yang mau berpendapat nggak? Ini kayaknya harus ditunjuk ya. Oke, nggak ada yang mau jawab nih, nggak ada yang mau coba jawab. Oke, Clara deh. Ya, Kak. Ya, mempersembahkan tubuhmu tuh maksudnya apa? Semuanya, Kak. Sama ya kayak tadi ya. Saya kayak sedang dejavu ya semuanya. Kayak inget tadi jawaban siapa gitu. Mempersembahkan tubuhmu maksudnya apa? Semuanya tuh gimana maksudnya? Semuanya, Kak. Apa tuh semuanya tuh? Apa? Save tadi kata Kak Bet. Save. Siap, oke. Jadi mau nangis. Mempersembahkan tubuhmu artinya mempersembahkan segenap hidup. Segenap totalitas diri. Segenap save. Oke, makasih Clara.
Tadi udah sempat singgung ya dengan segenap save. Oke, kita buka 1 Korintus 10 ayat 31. Ini juga ayat terkenal nih. Kita buka secara cepat-cepat semuanya ya. Nah, Anca lagi dong, tolong baca. Hari ini hari Anca soalnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku Ya. menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya. Baik kamu makan, minum, melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita buka lagi Roma 11 ayat 36. Masih Anca. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau dalam konteks pembahasan ini, potensi ya, kesempatan yang Tuhan kasih. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke. Yang ini dibuka di rumah masing-masing aja ya, karena ini panjang ayatnya. Matius 25, dicatat aja nanti. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini perumpamaan tentang talenta ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Oke, ayatnya cukup, thank you. Itu dicatat aja ayatnya, nanti dibaca di rumah masing-masing. Maksudnya perumpamaan tentang talenta apa, Kak? Masing-masing kita kan diberi potensi yang berbeda-beda kan sama Tuhan kan. Yang dikasih 1 jangan ngiri sama yang dikasih 5. Yang dikasih 5 jangan ngerasa berat gitu. Masing-masing dikasih tanggung jawab. Masing-masing dikasih kapasitas ya. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang dikasih 1 jangan ngubur talentanya. Dikembangin dong. Dikembangin. Dengan totalitas diri ya yang kita punya. Segenap dikembangin. Apapun. Oke. Segala sesuatu di alam semesta ini sejatinya memiliki realitas pada dirinya. Segala sesuatu. Realitas itu apa ya? Realitas itu suatu kebenaran. Realitas atau suatu kenyataan. Tapi lebih cocok dalam pembahasan ini diartikan sebagai suatu kebenaran. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini memiliki kebenaran pada dirinya. Termasuk Tuhan. Kalau kita belajar ilmu fisika aja, itu punya realitas sendiri, kimia juga. Itu aja susah belajarinnya. Kalau kita nggak menerapkan segenap kemampuan kita atau totalitas diri, apalagi menemukan kehendak Tuhan, ini pasti lebih susah. Nggak mungkin gampangan. Nangkap nggak ya yang saya maksud? Segala sesuatu di alam semesta ini punya realitas. Kosmos. Alam semesta ini punya realitas. Termasuk Tuhan. Jangan takut belajar. Kak, nanti kalau kita terlalu belajar bukannya semakin kita subjektif. Ini kan ada yang sempat tanya begitu ya. Semakin kita belajar memang kita kelihatannya semakin subjektif. Tapi sejatinya ya, sesungguhnya ya, subjektivitas yang tertinggi itu mendekati objektivitas. Atau realitas Allah. Nah ini gimana nih menyederhanakan bahasanya nih. Jangan takut dibilang subjektif. Kalau kita belajar kan pasti kita punya pemahaman yang berbeda-beda ya. Kesannya subjektif. Tapi selama kita selama kita mau terus belajar, jangan pernah takut dengan yang namanya atau dicap sebagai subjektivitas. Karena semakin kita belajar, semakin kita menemukan realitas yang sebenarnya, realitas yang sesungguhnya, realitas yang objektif. Kebenaran yang absolut atau Allah atau Tuhan itu sendiri. Cuma ini agak abstrak kalau nggak dibedah memang.
Sama kayak saya bilang, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana, Kak? Nah, ini kan harus dibedah satu-satu kan. Nggak bisa saya definisikan secara operasional. Kehendak Tuhan itu terlalu banyak, terlalu luas, terlalu absurd. Kenapa terlalu absurd? Karena bukan Taurat. Taurat apa yang tertulis, peraturan hukum. Tapi kekristenan bukan melakukan apa yang tertulis, bukan melakukan peraturan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Makanya Kristen disebut bukan agama, tapi the way of life, jalan hidup. Jalan hidup yang mencari dan melakukan maunya Bapa. Ini nggak tertulis. Ini nggak tertulis, nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Karena nanti Allah sendiri akan menyatakan kehendaknya. Alkitab itu adalah pedoman supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Kemudian Tuhan sendiri yang akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Ini kekristenan. Makanya standarnya bukan moral manusia, bukan perbuatan baik, tapi standar moral Allah, standar keberkenanan, standar kesucian Allah, atau mengenakan kodrat ilahi. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna tanpa perjuangan dan pergumulan panjang untuk memaksimalkan segenap saib? Jadi kalau kita memaksimalkan segenap potensi nih, saib ini, nah ini ribetnya memang harus dibedah, tapi saya kasih pendahuluannya dulu. Jadi hari ini pendahuluan, ibaratnya begitu ya. Secara luas saya bahas gambaran umumnya. Wah, kalau dibedah satu-satu mah bisa lama ini. Dengan segenap saib ya. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dengan sempurna, sekali lagi. Tanpa perjuangan dan pergumulan panjang memaksimalkan segenap potensi yang Tuhan kasih. Ini tuh ibarat radar. Empat-empatnya ini kalau bersatu ibarat radar. Kita bisa cari tahu maunya Tuhan dan melakukannya. Kalau cuma sebatas intelektualitas, kita nggak bisa tahu kehendak Tuhan. Makanya sering disinggung. Orang yang cuma cari Tuhan di perpustakaan, sampai kapanpun dia nggak akan mengalami siapa dan bagaimana Allah itu. Mungkin dia tahu pengetahuan tentang Allah, tapi dia tidak akan pernah mengalami Allah. Sama sebaliknya orang yang, bukan saya ngecilin orang yang berdoa ya, tapi kalau dia nggak belajar sama aja. Yohanes 4 ayat 24 jelas tuh bilang, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan sikap hati dan pengertian yang benar akan dia. Balance. Bukan gelang, power balance ya. Yang pakai katanya bisa seimbang. Dulu kan musim ya. Saya beli lagi dulu. Ya namanya juga masih bocah ya. Oke. Ini waktu saya berapa menit lagi ya? Dari tadi nggak ada. Oh, 5 menit lagi. Oke, thank you. Maka kita harus mengasah segenap saib atau totalitas diri. Kalau dalam perjanjian lama, totalitas diri kita itu terkunci. Terkunci, maksudnya apa Kak? Terbatas. Kita hanya dimampukan untuk melakukan kebaikan standar Taurat. Kehendak Tuhan yang terbatas. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan kasih fasilitasnya. Supaya kita bisa ngerti maunya Tuhan. Tuhan kasih Injil. Ini yang disebut kehendak Allah mulai dinyatakan sepenuhnya atau terbuka. The Lord is my law. Bukan lagi Taurat patokan kita. Bukan kehendak Tuhan yang terbatas lagi. Tapi the Lord is my law. Tuhan itu sendiri yang menjadi hukumnya. Maka asah totalitas dirinya. Caranya bagaimana Kak? Di ayatnya kita sering bahas ya. Metanoia. Roma 12 ayat 2. Dirubah dong. Mindsetnya. Mindset yang dirubah. Dengan kata lain filosofi hidupnya juga berubah. Kalau filosofi hidupnya nggak berubah. Sampai tahun jebot pun. Kita nggak akan mampu memaksimalkan radar kita. Nangkep nggak ya? Kita punya potensi save. Tapi kalau kita nggak metanoia, dengan kata lain otomatis, oke gimana bahasanya? Otomatis atau dengan kata lain, orientasi hidupnya itu salah. Salah. Bukan sesuai dengan maunya Tuhan. Karena mindset inilah yang menentukan filosofi hidup yang akan dijalani oleh seseorang sepanjang hidupnya. Metanoia baru
paranoia. Bukan nama renungan ya. Metanoia, paranoia. Paranoia itu apa? Lahir baru, sama paranoia. Kalau metanoia perubahan cara pandang, kalau paranoia pergeseran cara pandang atau perubahan selera jiwa. Tapi harus dirubah dulu filosofinya. Orientasinya dirubah dulu. Fokusnya dirubah dulu. Jangan udah mengembangkan shape tapi ujungnya orientasinya egosentris bukan teosentris. Makanya harus dirubah dulu pemahamannya. Filosofi hidupnya harus dibaharui. Kemudian baru selera jiwanya baru bisa berubah. Dan ini butuh firman. Butuh firman. Makanya di Yohanes 3 Yesus bilang ke Nikodemus, kamu harus diinstal ulang. Apa tuh install ulang? Kamu harus lahir baru. Harus dilahirkan kembali. Kenapa? Kalau nggak orientasinya salah. Kan Nikodemus orientasinya masih melakukan kebenaran standar Taurat. Nah ini harus diinstal ulang. Diinstal ulang. Tadi ya harus metanoia dulu. Nah dengan kata lain, segenap totalitas diri yang sifatnya progresif itu diarahkan pada Kristus yang adalah aitios. Aitios itu apa ya? Pokok keselamatan ya. Baru bisa disebut teosentris. Ulang ya. Segenap totalitas diri atau segenap shape yang kita arahkan kepada Kristus akan melahirkan demut. Akan melahirkan demut. Mungkin dicatat kali ya. Kalau disebut doang pusing. Boleh minta tolong Clara? Ini sedikit lagi kesimpulan kok. Jadi ini sisanya rumus-rumus dan kemudian kesimpulan, rumus-rumus. Oke, saya pinjam diksi rumus. Di bawahnya, segenap totalitas diri atau garing, segenap shape, yang sifatnya progresif itu jika diarahkan pada Kristus dalam kurung aitios, diarahkan pada Kristus maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah persekutuan dengan firman-Nya. Maksudnya adalah persekutuan dengan firman-Nya. Mungkin ada sama dengan ya, sama dengan persekutuan dengan firman-Nya diarahkan kepada Kristus, maksudnya persekutuan dengan firman-Nya. Nyanya pakai strip dong. Firman, oke. Maka akan melahirkan demut. Maka akan melahirkan demut. Demut apa ya demut? Demut di situ adalah kualitas. Kualitas pikiran, dalam kurung kualitas pikiran. Kualitas, ya pikiran, oke. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Nah, tanda panah ini yang disebut serupa dengan Kristus Yesus. Serupa dengan Kristus Yesus. Jadi ini mekanismenya seperti apa Kak? Gini, mekanismenya sama kayak kepribadian dan karakter, saling mempengaruhi. Nangkep? Mekanismenya seperti kepribadian dan karakter. Karakter mempengaruhi kepribadian, kepribadian mempengaruhi karakter. Sama. Segenap shape, potensi yang kita miliki, diisi dengan firman, maka akan melahirkan kualitas. Melahirkan demut. Oke, kesimpulan. Dicatat juga deh kesimpulan. Cuma 3 ini kok. 3 kalimat. Simpulan. Belum segenap shape, maka belum memiliki iman keselamatan.
Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Belum segenap saved berarti belum memiliki iman keselamatan. Why? Why? Kenapa? Karena oke, saya jawab aja lah biar cepet lah ya. Iya, betul. Betul, oke. Mantap, mantap. Kenapa belum segenap saya belum memiliki iman keselamatan? Karena belum menyerahkan segenap hidup. Belum. Karena belum menyerahkan segenap hidup. Maka setiap orang percaya harus menyerahkan diri. Mengosongkan hak sama sekali. Supaya bisa dibentuk sama Tuhan Yesus. Koma, mengosongkan hak sama sekali supaya bisa dibentuk oleh Kristus. Mengosongkan hak sama sekali supaya bisa dibentuk oleh Kristus. Kesimpulan yang kedua, itu mungkin dikasih nomor kali ya, Klar, supaya nggak pusing lihatnya. Oke, thank you. Sama Kristus Yesusnya dikasih titik atasnya. Yang atas tuh, di atas kesimpulan. Ya udah lanjut dulu deh, lanjut dulu deh. 2. Segenap save yang diarahkan pada Kristus. Yang diarahkan pada Kristus adalah pengejaran keserupaan. Dalam kurung demut. Tanda panah, kualitas Allah. Moral Allah. Gabung aja deh, kualitas moral Allah. Sorry. Kualitas moral Allah. Kualitas, atau garing, mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Nah, titik baru yang ketiga terakhir. Ini yang paling keren nih. Menyadap kehendak Tuhan. Menyadap kehendak Tuhan. Menyadap itu apa ya? Bahasa gampangnya ya. Menangkap deh. Menangkap. Menyadap, garing, menangkap. Atau mengerti. Kehendak Tuhan. Rumusnya adalah tanda panah. Save plus firman Tuhan. Yes. Inilah kesimpulan akhir kita. Kan tadi ada satu statement ya. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki realitas pada dirinya. Termasuk Allah. Nah, untuk menyadap realitas fisika, kimia, alam semesta aja susah, apalagi kehendak Tuhan. Kalau kita nggak memaksimalkan segenap potensi diri kita. Oke, waktu saya sudah habis. Maaf kelewatan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya rasa kalau ada yang bertanya kita langsung nyanyi kali ya. Tidak ada? Oke, kalau gitu saya yang bertanya. Enggak bercanda. Waktunya udah habis. Udah deg-degan aja ya kan ditanya.